Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih seputar Pondok Pesantren Al Inayah. Kali ini saya kedatangan tamu yang begitu luar biasa. Beliau adalah seorang guru, di sini mengajar sebagai guru Mandarin dan bahasa Inggris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan wabarakatuh. siapa saya berbicara? Saya Rosa. Mbak Rosa. Ya. Oke, Mbak Rosa. Anda mengajar sudah berapa lama, Mbak? Kita untuk tahunnya mungkin kurang lebih 7-8 tahun ya. Dari tahun 2014 saya di Al Inayah. Oke. Terus berawal dari saya yang pertama kali membawa bahasa Mandarin ke Al Inayah tepatnya. Jadi sampai sekarang alhamdulillah bahasa Mandarin sudah berkembang ke santri-santri Al Inayah. Masya Allah. Oke, selain bahasa Mandarin apa yang diajarkan? Bahasa Inggris, terus kalau untuk kepesantrenannya memang spesifiknya di bahasa asing. Dulu awalnya Arab, Inggris, Mandarin, alhamdulillah juga. Kalau untuk di rumah kita juga pakai bahasa Jepang karena memang di keluarga kami kita memang suka bahasa, jadi Oke. pembelajaran bahasa ini kita olah terus. Oke. Jangan sampai Bisa menyapa sahabat-sahabat dengan menggunakan bahasa Mandarin mungkin? insya Allah. Ya. 你好，晚上好，请接我在这里，在Al Inayah公司会教学校，这是我的朋友 Ustadz Imaduddin。你好Ustadz。 Ni hao, ni hao. Oke, saya nggak ngerti apa yang dia omongin, tapi yang jelas artinya mungkin itulah gitu ya, Mbak ya. Terus bisa disapa dengan menggunakan bahasa Inggris? Okay, good night everybody. Here I am in Al Inayah Islamic Boarding School with my friend. He is Mr. Imaduddin. Oke, bahasa Jepang. Bahasanya, konbanwa, ima watashi koko kai Al Inayah de. Arigatou gozaimasu. Oke, luar biasa. Dari kecil memang suka dengan mempelajari bahasa-bahasa. Iya, alhamdulillah dulu itu berawal dari kakek. Jadi di keluarga kami kakek itu sebenarnya kalau keturunan kita ada keturunan Belanda. Keturunan Belanda. Ya, jadi kakek itu matanya biru, putih, gagah banget. Oh, Tapi Masya saya Allah. belum bisa bahasa Belanda. Belum bisa bahasa Ya, Belanda. kebetulan kita orang Jawa, jadi ya kita adaptasinya tetap. Oh, wong Jawa. Wong Jawa ngomongnya bahasa Cina, wes luar biasa. Sejak kapan Anda memutuskan untuk mengajar di pondok pesantren? Tepatnya kalau untuk mengajar itu di tahun 2014. Jadi sebelumnya saya bekerja di perusahaan Suzuki International Jepang di Oke. Jakarta. Terus kebetulan yang awal di sini itu adalah kembaran saya. Jadi kembaran saya sudah di sini duluan. Oke. Akhirnya saya menyusul ke sini. Tepatnya lebih apa ya, kalau kita di Jakarta biasa dengan kehidupan yang glamor, kehidupan Oke. yang bebas. Jadi di sini bisa dikatakan hijrah. Oh, hijrah, luar biasa. Tapi sebelumnya dulu memang di pondok pesantren? Iya, di pesantren. Oh, iya. Hijrah di sini tuh artinya bukan maksudnya kita berhijrah dari tempat yang misal kita bebas terus Ya. kita kembali ke pesantren biar ilmunya yang dari pesantren itu nggak luntur, Bisa jadi diamalkan. lagi. Plus tambahan ilmu-ilmu Iya, yang tadi ya mungkin ya bahasa Iya. bagikan kepada adik santri. Iya. Karena memang saat ini pentingnya menggunakan bahasa Inggris. Santri harus bisa menggunakan bahasa Inggris karena ini bahasa internasional. Iya. Ada kemungkinan santri ini akan nanti mengikuti sebuah perlombaan, festival, Iya, dan ada kalanya mungkin bahkan di luaran sana juga bahasa Inggris digunakan bagi orang-orang Muslim Iya. untuk mengartikan ya itu tadi. Kalau bahasa Indonesia pasti bahasa Indonesia ketika kita dihadapkan dengan orang-orang yang mungkin orang asing, kita bisa menguasai. Dan mudah-mudahan terus murid-murid Al Inayah ini untuk pembelajaran bahasa-bahasa ini mereka sangat tertarik atau gimana? Jadi gini ya, karena bahasa itu cara memahaminya kan kadang susah. Ya. Karena setiap daerah itu kan lain ladang lain belalang. Ya. Ada yang mereka itu suka, terus mereka itu kayak semangatnya luar biasa, Ya. dia pengen menguasai banyak bahasa. Tapi ada juga yang merasa kayak ogah-ogahan. Aduh, baru dikasih kata-kata yang simple, misal bahasa Inggris lah yang dari TK mungkin ya. Sudah diajarkan, itu mereka nggak mau susah seperti itu. Oh iya, mungkin mereka belum berpikir bahwasanya Iya. suatu saat nanti ketika dia ada dalam kehidupan yang kehidupan nyata Iya. di mana dibenturkan dengan ketemu orang-orang hebat misalnya,
itu menjadi sesuatu yang mungkin nanti disesali oleh mereka Iya, itu. betul. Oke. Terus dulu di pondok pesantren itu dari umur berapa sampai berapa? Nah, dulu itu di pesantren kelas 2 MTS pondoknya mulai. Oke. Jadi bisa dikatakan itu sebagai hidayah lah ya. Ah, Hidayah. Jadi di keluarga kita tidak ada yang basicnya pesantren sama sekali. oke. Bahkan waktu itu di keluarga pun jilbab pun masih sangat Iya. susah lah. Iya. Jadi setelah di pesantren akhirnya ya tumbuh rasa ingin pokoknya mati urip harus di pondok gitu. Masya Allah, mati urip pokoknya ning pondok. Iya. Ini. Oh, ngomong-ngomong Jawanya mana, Mbak? Kok kayaknya medok Surabaya gitu, Jawa Iya, Timur ya? Jawa Timur. Oh, Jawa Timuran. Masya Allah, sama. Jadi kalau kita udah ketemu sama-sama orang Jawa itu logatnya tuh otomatis gitu kayaknya. Iya, udah Oke, Jawa Timurnya di mana, Mbak? Tuban, Tuban. daerah Pantura. Daerah Pantura. Terus sekarang usia berapa, Mbak? Aduh, usia ini sebenarnya tidak untuk dipublish sih. Oh, tidak untuk dipublish. Oke lah, pokoknya usianya wis ngono gitu ya. Iyalah. Terus saat ini ketika Anda hidup di dalam lingkungan pondok pesantren, yang pertama apa sih yang Anda rasakan ketika Anda kembali? Ini kan kembali kan? Iya, betul. Mengingat masa dulu Anda pernah di Pondok, pesantren, iya. saat ini Anda kembali lagi ke pesantren. Kayak rasa kebahagiaan yang seneng banget jadi tidak bisa diungkapkan ya. Yang berawalnya kita di pesantren, terus kita hidup di dunia luar dengan kebebasan yang seperti itu. Terus kembali ke pondok itu kayak ada rasa alhamdulillah banget. Jadi kayak habitatku. enggak seperti itu. Habitat. Yang awalnya kayak merasa ketika dulu tuh ada kayak penyesalan rasa geton gitu kan. Meninggalkan Jadi, pondok. Iya, meninggalkan Masya kok Allah. ada penyesalan gitu kan. Tapi setelah kembali lagi tuh kayak menemukan hidup yang asli bener-bener Inilah hakikinya. Iya. inilah tujuan hidupku Iya. gitu ya. Oke. Kehidupan Anda itu kan di pondok pesantren, terus menghabiskan waktu juga banyak di pondok pesantren. Dan melihat santri-santri, kadang santri ini kan ada yang nakal, ada yang baik, bermacam-macam lah ya. Terus ketika punya nggak sih pengalaman yang sangat tidak bisa dilupakan ketika Anda mengajari khususnya bahasa Mandarin? Kalau di bahasa Mandarin itu ada. Jadi kata-kata yang memang kalau secara Indonesia itu apa ya, kayak sesuatu yang tabu, sesuatu yang kurang bagus gitu kan. Iya. Nah itu mereka akhirnya kayak menggunakan itu sebagai patokan. Contoh gini, kalau dalam bahasa Mandarin diam Ya. itu ada kata anjing. Nah, Anjing. anjing Bukan anjing. bukan Anjing. anjing, Oh, ya, anjing. 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 Oke. Jadi diplesetkan kadang sama santri anjing kayak gitu. Oh, Jadi gitu. itu Oke. yang- Jadinya buruk ya, Iya, padahal diam. anjing gitu. Misalkan rame suruh Ya. diam. Iman, wes sama puyau Wah. anjing, misalkan gitu kan. Oke. Anjing kayak gitu. Oke. Oke, bisa nggak, Mbak? Tolong disapa teman-teman. Terus kayak begini, misalnya bahasa Mandarinnya Ayo Mondok di Al Inayah. Terus di Al Inayah ini pilihan pondok yang sangat tepat untuk kita yang ingin berkembang gitu misalnya. Tapi menggunakan bahasa Mandarin gitu Oh, misalnya. boleh. 你好，你们小月这儿的歌，你们要学习在康斯会学学校，请你们学习在Al Inayah，因为在这里你们会学习Al-Quran，会学习 kitab 还书，所以我们会学习阿拉伯语、英语、汉语和别的，你们会在这里。 Wah, aku ora ngerti. Pokoknya aku ora ngerti intine kuwi mau wis rek yo. Oke, Mbak, saya ngedengerin jenengan pakai bahasa Mandarin itu kayak wah gitu. Saya jadi ingat waktu saya diajarin sama bahasa Mandarin oleh almarhum bapak saya. Saya ditanya gini, kamu tahu nggak bahasa Cinanya? Itu bahasa Cina lah kalau Mandarin ya. Bahasa Cinanya nyebrang sungai gitu kan. Saya bingung, saya gimana? Saya nggak ngerti. Orang tua saya menjawab, nyebrang sungai itu bahasa Cinanya. Mungkin karena dia memang nggak ngerti bahasa Cina kan, dia bilang ya cing cing no, berarti di cing cing gitu baru nyebrang sungai. Saya baru bahasa Mandarinnya nyebrang sungai itu apa sebenarnya? Sangat woman. Jadi ini. Jadi kalau kita nyebrang itu kan apa? Sungai itu ho. Jadi 请我们过去头 gitu kan.
Ciwomeng Malaysia ngono wis pokoke. Oke. Terus selain dari bahasa Mandarin yang Anda kuasai tadi kan bahasa Jepang, bahasa Inggris. Ketika Anda bisa mengajarkan. Ini kan ada yang namanya ilmu itu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibagikan. Ketika Anda membagikan apa yang Anda miliki saat ini, ilmu bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Jepang, itu kebahagiaannya seperti apa sih yang Anda rasakan? Yang jelas saya berpikirnya itu sebagai amal jariah. Amal jariah, itu Masya Allah. tidak pernah terputus. Iya, Karena betul. gini, ketika sekarang saya punya ilmu Ya. dan ilmu itu mendek atau berhenti di saya, Ya. tidak tersalurkan, betapa dosanya saya dan sangat mubadir ilmu yang sudah saya miliki. Masya Jadi Allah. dengan seperti itu, dengan kita amalkan, setidaknya ketika saya mati, jasad saya sudah terkubur dalam tanah, ilmu yang saya miliki itu sudah keluar semua, sudah tersalurkan. Dan itu bisa menjadi ladang pahala, Amin. amal jariah. Yes. Mudah-mudahan apa yang Anda lakukan untuk adik-adik santri nantinya bisa membawakan sesuatu yang bermanfaat bagi semua. Amin. Karena memang tidak bisa kita hindari zaman yang semakin maju, era yang semakin sulit, ya, teknologi yang semakin canggih. Suatu saat nanti kita sebagai manusia akan dituntut ketika bertemu dengan orang Inggris, Belanda, dan lain-lain. Apalagi dengan kemajuan negara kita Indonesia yang sangat luar biasa ini, maka kita harus mulai belajar untuk belajar memahami bahasa-bahasa. Karena tidak menutup kemungkinan kita suatu saat ada rezeki, ternyata kita bisa ke Cina gitu. Iya. Kita bisa ke Inggris. Amin. Saya dulu juga nggak pernah berpikir saya ke Singapura. Ternyata saya dapat sesuatu, saya ke Singapura. Dan itu ternyata ketika kita nggak bisa bahasa Inggris, ya kita bingung sendiri. Gitu. Ya. Dan saya salut sama jenengan. Terus dari Jawa, Iya. kok bisa terlantar atau kok bisa sampai terdampar di Sumatera yang saya tuh cinta banget sama Sumatera. Kenapa? Di sini ini kesederhanaan. Iya, betul. Habis sekali. itu masih sangat Alami. alami. Iya. Belum ada banyak hal yang mengganggu ya. Tempat hiburan belum kayak di kota-kota besar Iya, gitu. sekali. Pertama kali Anda ke Sumatera itu awalnya seperti apa? Dulu berawal dari kakak saya sudah di sini duluan, tapi Ya. sekarang sudah balik ke Jawa kan. Saya diajak ke Sumatera dengan keadaan yang jauh dari Jakarta, otomatis secara peradaban saya harus Ya. beradaptasi dengan cuaca yang panas kan. Ya. Awal di sini saya pertama kali ke Jambi itu bau karet itu Masya Allah saya sampai mual gitu kan. Ini kok kayak gini tempatnya panas, jauh dari mana-mana, bahkan mohon Ya. maaf untuk mau ke Alfamart, Indomart itu sangat jauh. Mungkin gitu belum kan. ada zaman itu ya? waktu itu ya sudah ada tapi tidak sebanyak sekarang gitu kan. Jadi Oh, mau iya. kemana-mana susah, saya nangis sampai demam itu karena mikir kok di sini itu apa-apa susah gitu kan. Tapi Ya. setelah saya menikmati, saya bersyukur hidup Ya. di pesantren, akhirnya ya alhamdulillah betah sampai sekarang. Bahkan ketika pulang ke Jawa, kadang kalau di Jawa itu kan saya sering lama, itu ada rindu kayak Oh, pengen balik gitu. ya. Terus pastinya kan itu semua tidak terlepas dari yang namanya kesempatan yang diberikan oleh pengasuh pondok pesantren. Iya. Terus pastinya juga Abah ya, Iya, Kiai betul Haji Rifai Abdullah. Saya kenal beliau, saya sangat takdim sama beliau. Umi Alinaya yang begitu luar biasa ngasih Iya. bimbingan kepada santri-santrinya. Saya tuh salut. Bahkan sampai dihadirkan ya kayak jenengan ini kan Iya. dihadirkan Iya, dengan betul bahasa sekali. yang Anda miliki untuk adik-adik santri yang ada di sini. Terus tak sedikit juga artis-artis didatangkan. Iya. Itu luar biasa sekali. Jadi apa sih sebenarnya yang Anda ingin sampaikan apabila Abah sama Umi itu melihat tayangan ini? Yang jelas pertama salam takdim saya untuk Abah dan Umi. Ya. Karena saya bercermin dari beliau adalah orang-orang hebat, orang-orang Ya. yang luar biasa. Dan yang jelas dari Abah dan Umi ini adalah sosok yang super dermawan. Ya. Yang banget kalau orang Jawa bilang tuh loman. Loman. Nah, itu yang membuat saya kayak sedekah itu nggak pernah ada habisnya dari Abah. Dan beliau Itu yang selalu berprasangka baik. menginspirasi saya. Jadi untuk ditekankan ke santri, terus kesederhanaannya Abah dan Umi padahal punya pesantren 7. Ya. Itu tapi tidak ada kayak rasa sombong, rasa kayak semena-mena atau lain sebagainya. Justru malah
jiwa sedekahnya itu semakin besar. Iya. Nah di situ yang membuat saya kayak senang di sini gitu. Ya. Tapi kan ada kemungkinan ya Mbak ya. Kita ini kan makanya di situ disebutkan manusia diciptakan berpasang-pasangan gitu kan. Apalagi hari ini kan malam apa ini? Oh, malam Ahad ya. Oh, malam Iya. Ahad. Sabtu malam tepatnya. Malam Minggu lah ya, Oh, malam iya. Minggu. Ketika semua orang yang sedang menikmati masa malam Minggu di luaran sana, jenengan itu menghabiskan waktu di pondok pesantren, ngajar, monitor lah ya, Iya. monitor kegiatan santri-santri gitu. Apa nggak ada keinginan untuk segera nikah gitu? Oh, kalau untuk menikah, setiap wanita, setiap orang lah Ya. pasti ingin menikah. Karena Oke. apa? Pengen punya keturunan yang Ya. solih, solihah, itu pasti. Oke. Tapi karena mungkin gini ya, saat ini saya sedang berjuang intinya. Ya entah itu berjuang mendapatkan jodoh, entah saya Ya. berjuang dalam rizki, atau saat ini karena S2 saya belum selesai juga. Ya. Oh, mau rencana S2 sekarang ya? Sudah S2. Ini Masya sekarang Allah. semester 3. Oke. Bagi yang ada di sini jomblo, mohon maaf, soleha S2, Masya Allah. Ya, hubungi nomor di bawah ini. Bercanda ya Mbak ya? Ya harapannya Jadi- sih segera menikah gitu kan. Oh, harapannya ingin Iya, segera menikah lah, kalau bisa tahun ini gitu kan ya. insya Allah. Tapi setelah menikah nanti, apakah Anda ingin meninggalkan dunia pesantren atau tetap mengabdikan diri sebagai seorang santri yang takdim kepada Yai sama Bu Nyai sampai ya kalau saya lihat di sini pondok pesantrennya luar biasa. Semua pembimbing, semua guru ngaji itu sampai diberikan fasilitas yang ya tempat tinggal, ya dibantu untuk usaha gitu. Iya. Apakah nanti akan meninggalkan pondok setelah menikah? Kalau saya prinsipnya karena saya pengennya punya suami tuh yang santri. Jadi Oh, paling enggak ketika nanti dalam kehidupan saya berumah tangga tidak jauh dari perjuangan seorang santri gitu kan, ngurep-ngurep agamanya Allah lewat pesantren. seperti oh gitu. itu. Ya walaupun nggak pesantren, kita punya majelis taklim atau pengajian atau apalah yang setidaknya bisa untuk kita berjuang di jalan Allah. Oke, Masya Allah. Berarti Anda ingin mendapatkan pemimpin suami seorang santri. Iya betul. Santri-santri, jomblo, cepetan mendaftar. Gitu ya Pak ya? Kan Ari dialog komunal Nisa. Jadi kan laki-laki itu pemimpinnya wanita. Kalau Masya Allah. laki-lakinya nanti belok, gimana istrinya Oke. gitu kan? Ngomongin jodoh, saya juga ngomong-ngomong, saya punya sahabat jodoh. Itu malah sahabat saya banyak. Mudah-mudahan nanti dari teman-teman atau semua santri-santri yang ingin nggak pacaran tapi kita ta'aruf gitu ya. Iya, jomblo Ta'aruf gitu, fisabilillah. ta'aruf. Mudah-mudahan ini bisa jadi lantaran beliau nanti bisa dikenal, dilihat semua orang, dan tentunya Amin. beliau akan tetap berjuang di pondok pesantren Insya Allah. dan beliau akan tetap menjadi seorang santri sampai kapanpun. Iya, sampai Dan mati. insya Allah, sampai mati. Iya, Masya Allah. santri itu label yang spesial kan? Spesial, bukan label untuk dunia saja, Iya, tapi untuk akhirat. akhirat. Ini pertanyaan semakin luar biasa. Ya, ini lebih ke arah bagaimana kita mendidik anak sudah, habis itu masalah status sudah, gitu kan ya. Terus habis itu harapan Anda, ya, harapan terakhir, ya, harapan terakhir itu keinginan yang belum tercapai di usia sekarang itu apa? Harapan terbesar saya yang jelas saya ingin membahagiakan orang tua Oke. Orang tua di mana? di Jawa. Keluarga Mas- semua di Jawa. Jadi di sini saya sebatang kara. Sebatang kara. Nggak apa-apa, masih ada Allah yang Iya, senantiasa betul melindungi sekali. kita. Allah selalu di samping, di hati insya Allah. Terus orang tua sendiri nggak menanyakan kapan nikah gitu. Sebenarnya pernah, kapan nikah seperti itu. Tapi saya jawab nanti ketika sudah menemukan jodoh yang pas, insya Allah segera menikah. Dan dibawa pulang, Iya. dikenalin. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kan sudah disampaikan kan beberapa hal. Ini kiat-kiat atau pesan untuk semua yang melihat acara ini. Mondok itu penting nggak buat jenengan? Sangat penting. Oke, kalau sangat penting, coba sampaikan kepada yang melihat acara ini pentingnya pondok pesantren, tapi menggunakan bahasa Jepang gitu misalnya. Ayo, misalnya bahasa Jepang atau Mandarin atau Inggris terserah. Ya, mungkin yang bisa dipahami itu bahasa Inggris ya. Oh, nggih. Banyak orang. Siap, silahkan menggunakan bahasa Inggris.
Okay, ladies and gentlemen, every human in this world, I suggest to you to study in Islamic boarding school. It's meaning cottage because if you know in our country, in our environment, that we have no one teenager, so young generation, they were in fire, they were in dangerous situation because we know in our country there are many us I mean what's as like and apa virus, so there are many influence they be bad young generation. Oh, luar biasa. Pokoknya buat semua sahabat-sahabat ya yang ingin mondokkan anaknya ke pondok pesantren, ini Al Inayah adalah pilihan yang sangat tepat ya, berarti, Mbak? Insya Allah ya. Jadi bahasa yang diberikan secara pendidikan ada, gedung yang memadai, Iya. perhatian para gurunya pastinya, Betul sekali. yang penuh dengan kasih sayang. Insya Kalaupun ada kekurangan, yang namanya manusia pasti ada kekurangan dalam setiap hal, tapi Al Inayah berusaha untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi santri. Al Inayah selalu ingin berusaha memberikan fasilitas terbaik bagi santri, pendidikan dan semuanya. Dan sampai saya pun berada di sini, sebenarnya tujuan saya itu satu-satunya, ingin menunjukkan bahwasannya santri itu bisa maju, bisa sukses, bisa hidup dimanapun berada. Oke, Mbak Rosa, malam minggu yang indah. Karena ini sudah mulai larut, saya mengucapkan terima kasih atas Sama-sama. kehadirannya, terima kasih atas ilmunya yang saya tidak mengerti bahasa cing cing wala wala cing cing ho gitu kan. Ya, tapi kalau bersolawat bisa. Bisa. Pernah nggak bersolawat menggunakan bahasa Mandarin gitu? Pernah juga. Jadi Ada. kita dari bahasa apa ini Arab kan, selawat kan pakai bahasa Arab, Ya. terus ditranslate ke bahasa Mandarin, bahasa Inggris Ya. gitu. Coba bahasa Mandarin bersolawat. Karena ini masih bulan Rajab ya, jadi Ya. kita selawat di bulan Rajab. Oke. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syabana wa balikna Ramadana waghfir lana dunubana. Allah 上帝，请给我们所有的到若扎别和下半夜，给我们见到罗马顿月，经上帝经的为不及我们我。 Masya Allah, luar biasa. Aduh, sholawat itu mau dipakai guna bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Inggris, tetap saja lantunannya itu membuat hati kita tenang. Amin insyaallah. Oke, Al Inayah Jambi TV bukan hanya memberikan tontonan, tapi insya Allah menjadikan tontonan sebagai tuntunan. Untuk semua sahabat-sahabat, matur nuwun, terima kasih. Jadilah santri, jadilah orang yang selalu senantiasa mengisi hati kita dengan Allah. Amin. Memikirkan orang tua kita, membahagiakan karena Allah. Insya Allah kita semua akan dilindungi serta masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.